Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dari kelas pengantar metode statistik C. Ini menyampaikan hasil tugas besar kami yang berjudul analisis pengaruh pembelajaran daring terhadap tingkat stres mahasiswa dan pelajar SMA. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Dan pertama saya sendiri Jonathan Manihuruk, lalu ada Lailatul Makfiroh, Mailani Angelina, Mila Vira Puspita, Elizabeth. Adapun latar belakang dari tugas besar kami ini yaitu kondisi darurat yang disebabkan oleh pandemik virus corona seperti sekarang. Penugasan dan pembelajaran seluruh Indonesia dilakukan melalui berbagai media sosial yang tersedia atau melalui situs pembelajaran yang telah disediakan. Menurut Karismi Yaji, dalam pembelajaran tatap muka akan ada penyampaian konsep pembelajaran dan tujuannya terlebih dahulu. Kemudian pembelajaran berlanjut sampai pemahaman dan pengembangannya. Tahapan-tahapan tersebut dinilai tidak berjalan dengan baik saat dilakukan secara daring dalam situasi darurat seperti saat ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jalan alternatif yang diambil pemerintah tidak selamanya memiliki dampak positif, namun juga memiliki dampak negatif juga. Dalam statistika deskriptif terdapat analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan peringkasan data serta penyajian data sehingga dapat memberikan informasi yang diinginkan. Adapun statistik deskriptif meliputi rata-rata, median, minimum dan maksimum, varians, dan standar deviasi atau simpangan baku. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan antara waktu rata-rata pembelajaran daring terhadap tingkat stres mahasiswa dan pelajar SMA pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana kondisi tingkat stres mahasiswa dan pelajar SMA selama mengikuti pelajaran daring di masa COVID-19. Di sini ada analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif atau berdasarkan jumlah atau yang berkaitan dengan angka. Terdapat beberapa tingkatan dalam korelasi, yaitu korelasi sederhana dan korelasi parsial. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Adapun langkah-langkah dalam analisis uji korelasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada hipotesis, yang kedua menentukan alfa sama dengan 5%, kemudian yang ketiga daerah kritis dengan menggunakan rumus tolak hipotesis 0 jika T mutlak lebih dari T alfa dibagi 2 dengan derajat kebebasan valuenya lebih kecil dari dari alfa. Yang keempat, statistik uji dengan rumus T sama dengan RXY dalam kurung akar N dikurang 2 dibagi 1 dikurang RXY kuadrat. Selanjutnya ada analisis regresi. Analisis regresi merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji atau tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik atau regresi. Terdapat dua jenis dasar regresi, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Yang pertama di sini ada analisis regresi sederhana. Pada regresi sederhana biasanya data digunakan memiliki skala interval atau rasio. Rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Yang kedua ada analisis regresi berganda. Regresi berganda berfungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Model regresi linear berganda dituliskan dengan persamaan Y sama dengan alfa ditambah beta 1x2 ditambah beta 2x2 ditambah beta nxn ditambah
Selanjutnya, uji signifikansi parameter. Uji signifikansi parameter ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan parameter di dalam model regresi. Uji signifikansi parameter dilakukan dengan secara serentak maupun parsial. Uji signifikansi secara parsial ini digunakan untuk mengetahui variabel prediktor yang mana yang berpengaruh terhadap model regresi. Kemudian uji serentak dilakukan untuk mengetahui signifikansi parameter model regresi secara bersama-sama menggunakan analisis ANOVA. Selanjutnya, analisis data. Yang pertama yaitu deskripsi responden, di mana setelah diperoleh data yang ada, lalu dilakukan perhitungan presentase terhadap sampel data dengan rumus angka presentase sama dengan jumlah sampel SMA atau mahasiswa dibagi jumlah keseluruhan sampel dikali 100%. Kemudian didapati grafik hasil presentasinya yaitu responden mahasiswa sebanyak 70% yang terdiri dari 84 mahasiswa dan responden siswa sebanyak 30% yang terdiri dari 36 pelajar. Selanjutnya, analisis data responden. Dengan perhitungan statistika deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik data yang dilihat dari nilai standar deviasi, mean, standar varians, nilai maksimum, dan nilai minimum. Selanjutnya, analisis korelasi. Untuk mengetahui pola hubungan linear antara variabel-variabel yang ada, maka kami membuat scatter plot. Berikut inilah hasil dari scatter plot. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa uji korelasi antara rasa jenuh ketika menatap handphone atau laptop selama pembelajaran daring atau X1, rasa kesulitan berkonsentrasi selama pembelajaran atau X2, rasa cemas dan gelisah atau X3, rasa kelelahan secara fisik maupun emosional selama pembelajaran daring atau X4, rasa kelelahan walaupun sedang istirahat atau sedang tidak melakukan apapun X5 dengan rata-rata waktu belajar daring atau Y. Berpengaruh rendah terhadap nilai P-value dari hubungan korelasi Y dari setiap variabel X berada pada level signifikan 0,05, didapat tolak H0 karena P-value lebih kecil dari alfa, artinya terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel respon dengan kedua variabel prediktor tersebut. Selanjutnya, model regresi berganda. Regresi berganda atau biasa disebut dengan multiple regression merupakan prediksi yang melibatkan variabel bebas lebih dari satu. Apabila persamaan garis regresi sudah diestimasi dan nilai variabel bebas X1, X2, X3, X5, dan X4 dan X5 sudah diketahui, maka model regresi berganda terhadap nilai Y dengan menggunakan cara regresi linear berganda dapat dilakukan sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diperoleh persamaan Y sama dengan 2,63 tambah 0,294 X1 tambah 0,329 X2 dikurang 0,701 X3 tambah 0,71 X4 dikurang 0,1 X5. Maka diperoleh persamaan tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap pertambahan satuan-satuan variabel tingkat stres pelajar SMA dan mahasiswa mengakibatkan angka rata-rata lama waktu belajar daring akan naik sebesar 0,0294 dengan syarat variabel-variabel tingkat stres di himpunan konstan dan akan turun sebesar 0,0701. Kemudian angka rata-rata waktu belajar daring akan naik lagi sebesar 1,701 dengan syarat variabel tingkat stres di himpunan konstan dan akan turun sebesar 0,110 jika ditambahkan satu satuan tingkat variabel tingkat stres pelajar SMA dan mahasiswa yang di himpunan konstan.
Kemudian ada juga simulasi prediksi, yaitu dilakukan 2 uji serentak dan uji parsial. Pada data uji serentak, berdasarkan hasil analisis regresi uji serentak, dapat diketahui bahwa rata-rata lama waktu daring dengan tingkat stres pelajar SMA dan mahasiswa memiliki pengaruh yang signifikan, karena p-value 0,05 lebih kecil dari alfa 0,05. Dengan nilai F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga dapat diambil keputusan tolak H0, yang artinya terdapat minimal pada salah satu nilai parameter yang signifikan terhadap model. Kemudian pada data uji parsial, berdasarkan hasil analisis regresi uji parsial dapat disimpulkan bahwa rata-rata lama waktu belajar daring dengan tingkat stres pelajar SMA dan mahasiswa memiliki nilai p-value 0,030 kurang dari alfa 0,05, sehingga menghasilkan keputusan tolak H0, yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara rata-rata lama waktu belajar daring dengan tingkat stres pelajar SMA dan mahasiswa terhadap model. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil, yang pertama, berdasarkan data sampel yang didapatkan melalui kuesioner Google Form, dapat didapatkan responden sebanyak 84 mahasiswa dan 36 pelajar SMA. Kemudian hubungan antara waktu rata-rata pembelajaran daring pelajar SMA dan mahasiswa memiliki pengaruh kecil terhadap tingkat stres mahasiswa dan pelajar SMA. Yang kedua, berdasarkan survei yang dilakukan, kondisi tingkat stres pelajar SMA dan mahasiswa tidak memiliki pengaruh besar dengan pembelajaran daring. Kebanyakan dari mereka merasa biasa saja karena diadakan pembelajaran daring di masa COVID-19 sekarang. Adapun saran dari kami yaitu dalam melakukan penelitian harus lebih teliti lagi saat memasukkan data dan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan, karena apabila perhitungan analisis dari suatu data salah pada salah satu tahap saja, maka akan berakibat perhitungan yang lainnya juga salah, dan juga perlu diperhatikan dalam pengambilan kesimpulan dari hasil data yang dimiliki. Sebisa mungkin peneliti mampu menarik kesimpulan yang tidak menimbulkan kesimpulan yang ambigu. Sekian penyampaian dari hasil tugas besar kami. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaklumi. Terima kasih.